Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Murni Emayanti dari mahasiswa UNSU Prodi Pendidikan IPS. Di sini saya ada tugas akhir semester pada mata kuliah Kebudayaan Indonesia, yaitu mencari informasi tentang 7 unsur kebudayaan yang ada di daerah saya. Tapi saya hanya memilih satu, yaitu sistem bahasanya. Jadi bahasa di Labuhan Bili ini, daerah saya ini, yaitu memiliki bahasa Melayu. Bahasa Melayu di sini itu diberi nama bahasa Panai. Bahasa Panai yang dipakai di daerah ini itu ada ciri khas sendiri, yaitu penyebutan huruf R-nya itu agak berdouble ya. Contohnya itu seperti rumah. Rumah itu kan bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Panai atau bahasa Melayunya itu jadi humah. Nah, gitu contohnya. Contohnya lagi itu seperti penyebutan sumur. Sumur itu kan ada huruf R juga kan? Nah, jadi itu di bahasa Panai atau bahasa Melayu itu disebut sumoh. Kalau ingin tahu lebih lengkapnya bahasa Melayu, saya ada perjalanan menuju kampung Kebudenas, yaitu daerah lorong satunya di daerah Labuhan Bilik. Ayo guys, ikut saya. Interaksi yang terjadi di masyarakat lorong satu yaitu pada anak remajanya menggunakan bahasa Padang. Interaksi yang terjadi di masyarakat Labuhan Bili ini pada anak gadisnya menggunakan bahasa Melayu. Interaksi yang terjadi pada anak-anak memakai bahasa Melayu atau bahasa Panai yang sudah diajarkan oleh tolong disambal merah. Apa belum dah? Dan gulai masak gulai masak. Halo guys, jumpa lagi bersama saya. Kalau mau tahu lebih dalam bagaimana sejarahnya masuknya bahasa Melayu atau bahasa Panai ke Labuhan Bili ini, saya ada loh wawancara dengan masyarakat asli daerah Labuhan Bili ini. Oke, enjoy the video guys. Ini saya dari mahasiswa UNSU ingin mewawancarai Bapak tentang bahasa daerah Labuhan Bili ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebudayaan Indonesia saya pada tugas akhir semester saya. Baiklah, di sini saya akan mulai mewawancarai Bapak. Bagaimana Pak? Siap, kita mulai. Baik, apakah benar masyarakat di Labuhan Bili ini cara berkomunikasinya menggunakan bahasa Melayu atau disebut dengan bahasa Panai, Pak? Ya, karena daerah Labuhan Bili atau Kecamatan Panai Tengah lebih identik dengan masyarakat Melayu, maka bahasa yang digunakan sehari-hari bahasa Melayu, mengingat Kecamatan Panai Tengah merupakan salah satu dulu kerajaan Panai. Makanya mereka menggunakan bahasa Melayu atau disebut dengan bahasa Panai. Baik Pak, bagaimana tentang sejarah masuknya bahasa Melayu ini di Labuhan Bili ini ya Pak? Kalau boleh saya tahu. Kalau tentang masalah masuknya bahasa Melayu, ini berdasarkan dulu kan zaman kerajaan-kerajaan. Jadi dari kerajaan-kerajaan inilah masuknya bahasa Melayu atau bahasa Panai. Seperti di Labuhan Bili ini Raja Panai, kalau di Bilah Hilir juga ada raja. Mereka menggunakan bahasa-bahasa Melayu itu berdasarkan dari zamannya kerajaan-kerajaan. Dan bahasa Panai ini digunakan sampai hari ini tetap oleh masyarakat Panai. Oh, baik Pak. Bagaimana pelestarian tentang bahasa Melayu ini Pak di Labuhan Bili? Apakah kebudayaan masih dilestarikan dengan baik?
Kalau bahasa ini bahasa sehari-hari tetap memakai bahasa Melayu atau bahasa Pane. Jadi untuk melestarikannya ini ya dimulai dari keluarga, kemudian cara melestarikannya masyarakat Pane ini tentu dengan dihidupkannya budaya-budaya kesenian-kesenian daerah seperti tari Melayu, kemudian ada istilahnya ini bordah dan lain sebagainya. Itu menunjukkan adalah untuk melestarikan kebudayaan Melayu khususnya di Labuan Bilik atau Pane Tengah. Kan bahasa Melayu ini agak sudah terkikis oleh zaman. Apakah ada penyebab kelestariannya ini terkikis, Pak? Kalau terkikisnya dengan zaman ada, sebab masyarakatnya sekarang kan sudah membaur. Artinya yang datang ke Labuan Bilik ini bukan cuma orang Melayu, ada dari daerah-daerah lain yang mereka itu menikah, tinggal di Labuan Bilik dan lain sebagainya. Jadi akibat pertukarannya masyarakat ini, yang datang yang pergi dari Labuan Bilik ini, otomatis bahasanya ini agak mulai hilang, namun tetap bisa dipertahankan. Artinya terkikisnya ini karena banyaknya orang-orang yang bukan orang asli Melayu datang ke Labuan Bilik. Contoh, orang-orang yang punya marga itu kan bukan orang Melayu. Jadi ini ada di Labuan Bilik, kemudian orang-orang yang dari timur dan lain sebagainya. Jadi inilah penyebabnya bahasa ini mulai terkikis. Namun hari ini masih tetap ada di Labuan Bilik. Baik, Pak, terima kasih. Itu saja yang ingin saya wawancarai. Lebih lanjut saya mohon maaf. Saya lihat pada masyarakat Labuhan Bilik ini memang bahasa Melayu sudah ada pengikisan dikarenakan adanya modernisasi yang terjadi. Karena orang tuanya si anak tidak lagi mengajarkan bahasa tersebut. Dikarenakan anak-anak mereka sudah masuk ke dunia pendidikan. Agar interaksi yang terjadi pada anak dan guru baik, maka orang tua mereka mengajarkan bahasa Indonesia. Itulah karena bahasa Melayu ini mulai terkikis. Thank you guys sudah nonton video saya dari pertama sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu dan saya dapat nilai bagus juga dong.